Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Tony bersama Pastor Thomas Halis di acara Tom's Kopi Bareng. Dan kali ini Pak Tony berbicara tentang Pilgub atau pilihan gubernur untuk Jakarta. Dan mungkin kita juga penasaran siapa yang akan menentukan Jakarta untuk tahun 2024 ini atau yang menjadi gubernur di tahun 2024 ini. Dan inilah jawaban Pak Tony, siapa yang menjadi gubernur 2024 dan juga apakah gubernur ini mempengaruhi program-program presiden selanjutnya. Dan sebelum kita ke videonya, saya ingin membacakan satu dengan firman Tuhan untuk kita semua, dimana firmannya ada di Ester 2 ayat 7 yang berbunyi, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak pamannya, sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawatannya dan juga cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Dan itu dia setunungan firman Tuhan untuk kita semua. Dan sesudah kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Tony, mari kita simak videonya. Kita doa ya Bakti. Ya, Bro. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan. Kerajaan Tuhan datang terjadi dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Mana Bakti? Ya, Pak Daud. Apa info-info terbaru, Pak Daud? Ini Bakti, kita tahun depan udah mulai resesi ekonomi Bakti. Mulai tahun depan ya, Pak Daud ya? Udah terasa enggak sekarang Bakti? Kayaknya di kota-kota besar, Pak Daud ya? Tapi kalau yang tempatnya Bakti sih aman-aman aja. Ya, di Riau aman-aman aja, Pak Daud. Yang terasa di Jakarta ya, Pak Daud? Yang terasanya Jakarta aja. Ada yang komen nih, terasa Pak Daud. Orang Jakarta. Berarti di Tangerang gitu. Tangerang. Santai-santai aja. Santai, terasa Jabodetabek. Iya. Oke. Gimana Bakti? Kabarnya? Puji Tuhan, aman terkendali, Pak Daud. Pak Daud, Iya. Pertanyaan saya Pak Daud, ini tentang yang ini ramai sekarang, pilkada Pak Daud. Apakah ini kan ini ramai nih Pak Daud, di beritanya itu aja terus Pak Daud, berita calon gubernur. Menurut Pak Daud, apakah berpengaruh Pak Daud orang-orangnya Pak Prabowo nanti jadi calon gubernur Pak Daud? Makin menguatkan posisinya atau kalau di luar gimana menurut pandangan Pak Daud? Itu kan kalau pilkada, pilgub kan juga tergantung figur ya. Dan rakyat kan udah pandai. Rakyat udah apa, Bakti? Pandai Pak Daud. Udah nggak bisa dibohongin itu loh. Ya tapi kalau misalnya gubernur-gubernurnya lebih banyak dari orangnya Gerindra, Pak Prabowo gitu Pak, apakah berpengaruh ke nanti pemerintahannya? Kurang tahu saya. Tapi yang penting itu figur presiden itu menentukan, karena kan dia menentukan kebijakan aja. Itu yang penting. Presiden itu menentukan sekali, kan dia menentukan kebijakan. Yes. Ya, yang penting semua aman aja Bakti. Aman aja. Ya Pak Daud. Oke, langsung kita tanya jawab ya. Oh, oke Pak Daud. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Tony, di mana dia memberitahu
Pilgub pilihan Indonesia atau gubernur di tahun 2024. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support channel Kristenku Inspiratif, sudah subscribe, like, comment, dan share tentunya. Juga sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan satu hal buat kalian yang belum support channel Kristenku Inspiratif, segala support dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan saya akan membacakan satu renungan firman Tuhan lagi untuk kalian semua, di mana firman itu ada di Ester 2 ayat berbunyi, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak pamannya. Sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Dari situ elok perawakannya, dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Ya, satu renungan firman Tuhan untuk semua, dan saya akhiri video ini. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all.